Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Ramadan dari Teknik Kimia kelas A Palembang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang scraper dan buket conveyor. Ini adalah identitas saya. Saya mengerjakan tugas dengan kode tugas 99 dengan judul tugas scraper atau buket conveyor. Nama mahasiswa Muhammad Ihsan Ramadan, NIM 03031382025699, jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Ini adalah foto saya dengan tanggal pembuatan video 10 Oktober 2021. Saya akan mulai dengan penjelasan umum tentang conveyor. Semakin berkembangnya zaman, manusia juga semakin menemukan penemuan-penemuan yang mempermudah hidup, mulai dari benda atau alat yang tidak penting sampai dengan benda atau alat yang penting. Contoh alat-alat yang cukup penting untuk ditemukan adalah alat yang bisa membantu untuk memindahkan benda. Ada banyak jenis alat bantu pindah benda, contohnya ialah scraper atau buket conveyor. Alat-alat ini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan benda dalam jarak yang tidak terlalu jauh, biasanya dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat ini banyak digunakan di dalam industri. Meskipun alat ini disebut alat untuk memindahkan benda, alat jenis ini umumnya digunakan untuk mengangkut benda padat. Ini adalah ilustrasi dari scraper conveyor. Scraper conveyor yang berfungsi membawa atau memindahkan material berupa benda padat dari satu tempat ke tempat lainnya. Bisa dilihat pada gambar, biasanya benda yang dibawa oleh conveyor ini berbentuk biji-bijian ataupun bubuk. Ini adalah ilustrasi dari buket conveyor, di mana buket conveyor sama fungsinya dengan scraper conveyor, yaitu membawa atau memindahkan material berupa benda padat dari satu tempat ke tempat lainnya. Buket conveyor yang lebih sering dipilih untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat dengan ketinggian yang curam. Di sini buket conveyor juga bisa digunakan untuk mengangkut biji-bijian maupun material berbentuk biji-bijian maupun bubuk. Bisa kita lihat pada gambar. Next adalah klasifikasi dari conveyor. Secara umum, conveyor diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu ada 4 klasifikasi umum conveyor. Yang pertama ialah belt conveyor, yang kedua ialah chain conveyor. Chain conveyor ini terbagi menjadi 3, yaitu A. Scraper conveyor, B. Apron conveyor, C. bucket conveyor, dan untuk nomor 3 screw conveyor, dan nomor 4 pneumatic conveyor. Di sini saya akan menjelaskan scraper conveyor dan bucket conveyor. Tipe dan klasifikasi. Scraper or bucket conveyor, keduanya merupakan alat bantu yang masuk ke dalam klasifikasi chain conveyor seperti dijelaskan dalam slide sebelumnya. Selain keduanya, tentunya masih ada beberapa jenis conveyor lagi. Untuk scraper conveyor merupakan tipe yang digunakan untuk mengangkut material-material ringan yang tidak mudah rusak. Conveyor jenis ini juga dapat beroperasi sampai dengan kemiringan 45%. Kelemahan dari conveyor tipe ini adalah mempunyai jarak yang pendek dan tenaganya tidak konstan. Sedangkan untuk buket conveyor ialah conveyor yang lebih sering digunakan untuk membawa material berbentuk biji-bijian. Hal ini disebabkan karena buket conveyor memiliki keamanan yang lebih ekstra dalam membawa material berbentuk biji-bijian. Karena material akan masuk ke dalam buket dan tidak mudah untuk jatuh. Sebagai catatan, buket conveyor juga bisa digunakan untuk membawa material dengan bentuk bongkahan. Gambar dari pembawa pada conveyor. Ini adalah gambar dari pembawa pada buket conveyor. Ini adalah gambar buketnya. Biasanya terbuat dari baja. Sedangkan ini adalah gambar scraper daripada scraper conveyor. Bisa dilihat keduanya memiliki bentuk yang jauh berbeda. Next. Berikutnya adalah prinsip kerja dari buket conveyor. Prinsip kerja dari buket conveyor ialah material. Biasanya berupa biji-bijian masuk ke corong pengisi feed hopper pada bagian bawah elevator. Material akan ditangkap buket yang bergerak, kemudian oleh buket dibawa ke atas. Setelah sampai pada roda gigi atas, material dikeluarkan ke arah corong keluar. Saya sudah menyiapkan video yang bisa ditonton. Kita akan menyaksikannya. Di mana material ditaruh di atas, lalu akan masuk ke corong pengisi ini di bawah. Pada corong pengisi ini lalu akan dialirkan dan ditangkap oleh buket conveyor. Nih, setelah ditangkap oleh buket conveyor, material akan dibawa ke atas. Setelah sampai pada roda gigi atas, material dikeluarkan ke arah corong keluar. Ya.
Berikutnya adalah prinsip kerja dari scraper conveyor. Prinsip kerja dari scraper conveyor adalah menghantarkan material yang ada di atas rel, yang didorong oleh scraper yang ada di antara kedua rantai. Dan setelah sampai di penampungan, material jatuh akibat sliding door. Rantai digerakkan oleh sprocket, di mana sprocket ini digerakkan atau diputar oleh motor listrik dengan menggunakan motor penggerak. Saya juga sudah menyiapkan video ilustrasinya. Lihat di mana bahan-bahan yang digunakan pada scraper conveyor juga tidak jauh beda dengan bucket conveyor, yaitu berbentuk biji-bijian ataupun bubuk. Oke, next. Alasan pemilihan. Alasan pemilihan bucket conveyor tentunya berhubungan dengan berbagai macam faktor-faktor, yaitu yang pertama karena bucket conveyor memiliki bucket pembawa yang bahan dasar baja. Bucket conveyor dapat digunakan pada ketinggian yang curam. 3. Biaya relatif murah. 4. Rangkaian sederhana. 5. Kecepatan sampai dengan 100 feet per meter. Dan terakhir, kapasitas kecil 100 ton per jam. Untuk alasan pemilihan scraper conveyor yaitu berhubungan dengan 1. Kapasitas pengangkutan hingga 360 ton per jam. 2. Dapat digunakan dengan kemiringan sampai 45 derajat. 3. Kecepatan maksimum conveyor jenis ini sampai 150 feet per jam. Dalam perancangan conveyor dibutuhkan pemahaman yang sangat baik mengenai AIK, yaitu alat industri kimia. Hal ini disebabkan karena bahan-bahan material yang nantinya akan dibawa oleh conveyor merupakan bahan-bahan yang akan digunakan dalam industri. Selain itu faktor-faktor lainnya adalah yang pertama jarak pemindahan dari material, yang kedua kapasitas material yang akan dipindahkan, yang ketiga ukuran, bentuk, dan sifat dari material, dan yang terakhir tentunya arah pemindahan material. Next. Berikutnya adalah penentuan terkait dengan kapasitas alat. Pada conveyor tentunya kita tidak bisa sembarangan membuat conveyor. Tentunya harus dilakukan perhitungan-perhitungan supaya tidak terjadi kesalahan. Kita harus menuliskan yang pertama kapasitas conveyor, lalu kecepatan conveyor yang memungkinkan dan panjang conveyor. Lalu kita menentukan lokasi dan temperatur. Setelah dapatnya kita juga bisa menuliskan spesifikasi dari material yang akan kita bawa. Di sini contohnya ada janjangan kosong kelapa sawit. Setelah itu kita bisa menentukan perhitungan scraper conveyor dengan rumus Q sama dengan perhitungan dibagi dengan 1000 sama dengan 3,6 kV ton per jam. Untuk penghitungan berat muatan per meter, Q dibagi dengan 3,6 V. Didapatkan hasilnya Q sama dengan 2,31 kg per meter. Jadi ini adalah berat muatan per meter dari scraper conveyor yang akan kita buat. Nah, di sini saya sudah menempatkan link dari referensi jurnal saya gunakan. Di sini saya menggunakan 3 jurnal sebagai referensi dan juga link referensi video atau gambar. Di sini saya menggunakan video dan gambar dari 2 video yang ada di YouTube. Penutup. Conveyor ialah salah satu alat industri kimia yang berfungsi untuk memindahkan atau membawa benda dari satu tempat ke tempat berikutnya. Conveyor umumnya digunakan untuk membawa material padat, bisa bentuk biji-bijian atau bubuk. Conveyor juga terbagi lagi menjadi beberapa macam. Hal ini berhubungan dengan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada salah kata maupun penjelasan. Semoga ilmu yang diberikan dapat manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.